bahwa Rasul mewasiatkan kepada suami agar berbuat baik kepada istrinya, karena istrinya adalah amanat dari Allah. Sebetulnya kan urusan orang jadi pasangan suami istri itu sangat mudah sekali, ya, sangat mudah sekali. Ketika wali, katakanlah bapak dari seorang perempuan yang menjadi pengantin perempuan, itu menyatakan ijab, bapak nikahkan engkau dengan putri bapak dengan mas kawin sekian, mau dibayar kontan, mau dibayar tidak kontan, sama-sama sahnya. Dan ketika seorang laki-laki menjadi pengantin laki-laki mengatakan saya terima hanya dengan ungkapan itu saja, maka seluruhnya menjadi berubah. Yang tadinya haram menjadi halal hanya dengan ijab kabul, ya, dengan pernyataan yang sangat mudah sekali, saya terima nikahnya kepada putri bapak sebagaimana yang tersebut, sah gitu. Dengan ungkapan itu sesuatu yang haram menjadi halal, ya. Al istimta', ya, jangankan istimta' laki kepada perempuan, hanya berduaan saja haram. Bersentuhan itu haram. Jangankan bersentuhan, berduaan saja berkholwat. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'azi mahramin. Janganlah kalian berkholwat dengan perempuan kecuali perempuan itu adalah mahramnya. Haram hukumnya. Tapi dengan ijab dan kabul seluruhnya menjadi berubah, halal. Ingat, itu bukan janji di depan penghulu, bukan janji yang terikrar di depan dua saksi. Itu hanyalah syarat saja, syarat dan rukun saja. Hakikatnya, halalnya istri kita, halalnya suami kita itu adalah bi amanatillah, amanat dari Allah. Maka ketika itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala, aturan di dalam rumah tangga, hubungan suami dan istri itu juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatunya, ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Bagi mereka perempuan seperti atas mereka juga dengan ma'ruf. Nah, la dan ala itu sesuatu yang berbeda. Lahunna dan alaihinna. Kalau lahunna hak perempuan persis seperti alaihinna kewajiban perempuan. Artinya seorang perempuan yang menjadi istri bagi suaminya memiliki hak dan kewajiban. Hak perempuan adalah kewajiban laki-laki dan hak laki-laki adalah kewajiban perempuan. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Tetapi memang Allah mengatakan selanjutnya, walirrijali 'alaihinna darajah. Bagi lelaki itu memiliki keutamaan derajat atas perempuan, bahwa lelaki dan perempuan ketika berpasangan yang menjadi pemimpin adalah laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Bahwa lelaki adalah sebagian mereka memiliki keutamaan yang Allah berikan atas sebagian yang lain, termasuk lelaki punya kewajiban untuk menafkahi. Tidak ada perempuan punya kewajiban menafkahi suaminya, ya. Seandainya ada perempuan kemudian atau seorang istri kemudian memiliki ma'isyah, boleh saja, tetapi hasil ma'isyahnya itu ia tidak punya kewajiban untuk menafkahi suaminya. Seandainya dia memberikannya untuk membantu perekonomian keluarga, itu adalah infak dari istrinya. Itu adalah kebaikan dari istrinya, bukan kewajibannya. Begitu. Baik. Di dalam
hubungan suami istri, karena kita membahas tentang adab, ada adab-adab yang harus diperhatikan. Namanya al-hukuk, hak-hak. Ya. Nanti dalam hak suami istri itu ada 3 jenis hak. Ada al-hukuk al-mushtarakah. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Minhajul Muslim ya. Ada al-hukuk al-mushtarakah, hak-hak yang berserikat. Keduanya harus menjalankan ini. Mau suami mau istri sama saja. Tidak ada perbedaannya. Kemudian nanti ada hukukuz zaujati ala zauj. Hak-hak istri atas suami. Atau hak istri yang menjadi kewajiban suami. Dan ada hukukuz zauji ala zaujah. Hak-hak suami atas istri. Atau hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri. Nah, kita coba bahas secara ringkas ya, karena keterbatasan waktu. Al-hukuk al-mushtarakah. Hak-hak yang berserikat. Suami dan istri sama-sama harus menjalankan ini. Apa itu? Yang pertama, al-amanah. Apa? Amanah. Amanah itu sudah jadi bahasa kita. Ingat tadi juga disampaikan di awal, ikatan mitsaqan ghalidho, pernikahan suami dan istri itu adalah amanatullah, amanat dari Allah. Maka ketika Allah sudah mengamanatkannya, seorang suami, seorang istri sama-sama punya kewajiban untuk menjaga amanah tersebut. Seorang istri mengapa memilih lelaki itu, atau ibu dulu mengapa memilih suami ibu hari ini? Apakah di kampung halaman ibu tidak ada laki-laki lain gitu? Banyak. Tetangga juga mungkin ada lelaki yang sebaya, yang pantas menjadi pasangan dilihat dari usia. Mungkin tetangga ibu juga ada yang lebih banyak hartanya, yang lebih pantas dari sisi ekonominya, ataupun yang memiliki jabatan yang lebih pantas menjadi suami, menjadi pemimpin dilihat dari jabatannya. Tapi mengapa ibu malah punya suami orang jauh gitu? Kenapa? Satu hal, kita ayyardha biqadaihi, kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Memang jodoh itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena ibu atau perempuan ini percaya bahwa lelaki ini bisa menjadi rijal, bisa menjadi pemimpin baginya. Sebaliknya, mengapa lelaki ini memilih istrinya padahal perempuan itu banyak, mungkin di kampung halamannya, di desanya, di kotanya, bahkan mungkin tetangganya banyak perempuan yang lebih cantik, lebih kaya, keluarganya lebih bagus, dari sisi keturunannya dan lain sebagainya. Mengapa harus milih perempuan ini? Karena dia yakin perempuan ini adalah wanita solehah. Fasolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Nah, kepercayaan ini namanya al-amanah. Ya, saling menyimpan amanah. Al-amanah itu kan satu kata dengan al-amnu, aman. Ya, saya yakin saya itu akan aman kalau bersama lelaki ini. Begitupun lelaki ini saya aman, karena kan menikah itu bukan hanya menjadikan seorang perempuan jadi istri, tapi juga menjadikan perempuan ini menjadi calon bagi anak-anaknya. Begitu sebaliknya, bukan hanya menjadikan lelaki sebagai suami, tapi juga ini adalah lelaki yang akan menjadi calon bapak bagi anak-anaknya. Nah, ini kan al-amanah. Maka al-amanah ini sama-sama harus dimiliki oleh kedua belah pihak. Dikatakan oleh Syekh Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim, "Idz yajibu 'ala kullin minaz zawjaini ay yakuna aminan ma'a sahibihi fala yakhunuhu." Wajib setiap suami ataupun istri menjadi orang yang amanah terhadap pasangannya, jangan sampai ada pengkhianatan fi qalilin wala katsirin, baik sedikit ataupun banyak. Id az-zawjan ashbahu bi syarikaini fala budda min tawaffuril amanah. Jadi
dua pasangan suami istri itu milik dua perusahaan itu. Ya, milik dua perusahaan itu, syarikah. Seperti ada mudorobah misalkan. Bagi hasil ketika pemodal investor punya modal dan pihak yang kedua memiliki skill keterampilan untuk menggolangkan modal tersebut. Kan kalau mudorobah mah untung dibagi, rugi juga dibagi. Jadi ketika untung sama untung, ketika rugi sama rugi. Nah, mirip syarikah begitu. Jadi ketika yang satu pihak punya modal, pihak lain punya keterampilan usaha, maka digabungkan. Nah, mirip seperti itu. Maka harus saling menjaga amanah. Tetapi amanah di dalam rumah tangga itu apa? Wan nushi wasidqi wal ikhlasi bainahuma fi kulli sya'nin min syu'uni hayatihima al khosoh wal amah. Yaitu dalam rumah tangga itu perlu ada nasihat, perlu ada kejujuran, perlu ada keikhlasan di antara keduanya dalam segala urusan kehidupannya, baik yang khusus ataupun yang umum. Jadi al-amanah itu hidup jika di dalam rumah tangga ada tawasau bil haq, saling berwasiat dengan kebenaran, dan ada asidku kejujuran. Ingat, ada peribahasa Arab menarik, sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Teman sejatimu adalah orang yang jujur kepadamu, bukan orang yang senantiasa membenarkanmu. Jadi sodik, teman yang jujur, yang benar, yang sejati itu adalah orang yang jujur kepada kita. Kalau kita benar, dia benarkan. Kalau kita salah pun dia katakan salah dan juga meluruskan gitu. Kalau kita benar, mendukung. Kalau kita salah, diluruskan. Bukan mau salah mau benar didukung. Bukan. Itu bukan sodik. Itu bukan teman sejati. Ya. Sebagaimana dalam rumah tangga, teman hidup sejati itu adalah istri atau suami yang jujur kepada pasangannya, bukan orang yang senantiasa membenarkan meskipun salah, atau senantiasa menyalahkan meskipun benar, dan lain sebagainya. Sodikuka man sodakoka la man sodakoka. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mawaddah warrahmah. Al-mawaddah warrahmah. Apa arti al-mawaddah warrahmah? Dikatakan di sini tujuan daripada nikah itu kan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan, gitu ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan bagi kalian wahai laki-laki pasangan dari jenis kalian, dari perempuan. Jadi sama-sama jenisnya, jenis manusia. Jadi tidak boleh nanti ibu, bapak sekalian, kita menikah dengan bangsa jin, tidak boleh. Ada kejadian itu, ada ya, yang nikah dengan jin, itu tidak diperkenankan, tidak sah, ya, tidak sah pernikahannya. Ataupun menikah dengan di luar manusia yang lain, ya, di luar makhluk Allah yang lain, itu tidak diperkenankan. Jadi pasangan kita itu sesama manusia. Tujuannya adalah litaskunu ilaiha, sakinah, mawaddah, warahmah, kira-kira gitulah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, apa yang maksud dengan al-mawaddah dan ar-rahmah ini? Al-mawaddah warahmah itu pasca nikah. Wa ja'ala bainakum. Jadi bukan sebelum nikah. Kalau sebelum nikah itu, cintanya itu, mahabbahnya itu bisa jadi karena urusan li jamaliha, sangat wajar. Wali nasabiha karena keturunan, karena kecantikan keturunan, wali maliha karena harta, wali diniha karena agama, terlihat dari luar gitu ya sebelumnya. Mungkin ada sesuatu kekurangan yang tidak atau yang belum terlihat. Kalau mawaddah warahmah itu muncul setelah nikah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Apa itu? Rasa cinta, ya. Kan mawaddah itu juga cinta ya, rahmah kasih sayang, tetapi cinta dan kasih sayang yang memaklumi kekurangan setelah diketahui kekurangan-kekurangannya. Itu mawaddah warahmah. Dan dalam rumah tangga itu,
kesuksesan rumah tangga itu, sakinah mawaddah warahmah itu tidak dijamin dengan kekayaan. Kenapa? Karena banyak orang kaya yang rumah tangganya gagal. Tidak dijamin dengan jabatan. Banyak pejabat yang rumah tangganya gagal. Tidak dijamin dengan kecantikan. Banyak yang wanita cantik tapi rumah tangganya gagal. Bukan dengan kegantengan, banyak yang ganteng tapi rumah tangganya gagal. Bahkan data dari KUA Garut itu ya, ternyata perceraian itu paling banyak di usia 25 sampai 35. 25 35. Masya Allah. Masih secara fisik masih muda ya. Secara kinerja masih semangat kerja, mungkin penghasilan sedang gampang karena banyak yang membutuhkan orang di usia seperti itu, ya, usia produktif. Tapi itulah kenyataannya, bahwa kesuksesan rumah tangga itu tidak dijamin dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan urusan keduniaan yang lain, tidak. Kesuksesan itu dalam rumah tangga, kan Rasulullah kalau ngasih wasiat nikah atau kadang disebut dengan khutbah nikah, membacakan 3 ayat takwa. Membacakan 3 ayat takwa, kan? Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. An-Nisa ayat 1. Dan yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saya kutip yang ujung di ayat terakhir. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Jadi wasiat ataupun khutbah nikah dari Rasulullah SAW itu apa? Kesuksesan rumah tangga itu jika ketika berumah tangga seorang suami dan istrinya itu bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kesuksesan yang sejatinya. Bukan ketika membangun keluarga bisa membangun rumah yang besar gitu ya, membeli tanah yang luas, kendaraan yang banyak. Bukan. Belum tentu itu sakinah mawaddah warahmah. Silakan saja dirasakan. Banyak mobil, tapi ternyata baru 1 bulan 2 bulan udah retak rumah tangganya dan lain sebagainya. Bukan. Jadi kesuksesan rumah tangga itu ada di mana? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kalau dalam rumah tangga bisa memaksimalkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya jangan aneh kalau ada hadis yang mengatakan an-nikahu nisfuddin. Nikah itu setengahnya agama. Berat sekali, ya, begitu. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga, as-siqah al-mutabadalah bainahuma. Siqah yang al-mutabadalah itu dari suami ke istri, dari istri ke suami. Jadi siqah itu percaya dan yakin, ya. Pokoknya kuat kepercayaannya, yakin kepercayaannya, dan kita juga memberikan bukti bahwa kita itu juga pantas untuk dipercaya. Itu namanya siqah al-mutabadalah. Ada peribahasa orang tua itu. Jika kalau dalam rumah tangga itu begini, posisinya jelas, rijal pemimpin, nisa ya ibu rumah tangga lah ya. Kalau rumah ketika tidak ada suaminya, ibulah yang menjadi pemimpin rumah tersebut dan lain sebagainya. Tetapi mengapa Rasulullah SAW kalau mendoakan orang yang menikah itu, doanya itu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, berkah laka kepadamu. Pakai la, pakai li, ya. Li dan ka jadi laka. Wa baraka alaika, semoga Allah memberikan berkah alaika, atasmu, pakai ala. Apa bedanya laka dan alaika? Laka itu adalah
doa Rasulullah semoga mendapatkan barokah. Barokah itu kasratul khairi wa subutuhu, banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan, ya. Laka kepadamu, artinya laka itu kalau mendapatkan kesenangan. Kesenangan dalam rumah tangga, kesenangan duniawi. Jadi kalau sehat, kalau rezeki lancar, anak juga banyak, istri subur, usaha suaminya juga lancar, itu kan, dan lain sebagainya. Itu namanya laka. Semoga ketika dapat rezeki berlimpah, dapat anak banyak, dapat kesehatan, engkau diberikan berkah oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa baraka alaika. Semoga Allah memberikan barokah alaika. Alaika itu kalau mendapatkan atau menghadapi kesulitan, kesusahan, sakit-sakitan, bisa jadi usaha kerja di PHK atau usaha ujug-ujug drop, apalagi dengan wabah pandemik misalkan ujug-ujug dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khairi wa thubutu, atau kasratul khairi wa thubutu, bertambahnya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Nah, maka ketika ada masalah di antara tikoh itu al-mutabadalah yang harus bergantian dari suami ke istri, istri ke suami, kadang suami yang marah-marah karena melihat ada sesuatu masalah di istrinya, atau sebaliknya istri yang marah-marah karena ada kesalahan di suaminya. Kalau bahasa orang tua mah suruh sepuhnya, kata kunci nate atiko al mutabadah itu pok rep, pok rep, rep pok rep itu apa? Ketika suaminya pok sedang berbicara, perempuan itu diam. Tapi kalau perempuan, apalagi kalau ibu ya, mun ibu terus nyarios, pok, maka suami juga rep. Coba lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Mungkin ini kisahnya sudah sangat masyhur sekali. Ketika ada seorang sahabat datang ke rumah Umar bin Khattab ingin mengadu tentang istrinya. Ketika salam mau mengadu rencananya, ternyata didengarkan dari balik pintu Umar sedang diomelin istrinya, bukan diomelin ya, istrinya sedang wah gitu, makanya kedengaran ke balik pintu. Tadi nama bari curhat, gini Umar oge sanasib gitu kan. Akhirnya pulang lagi. Ketika pulang Umar kan sudah mendengar ada salam di belakang pintu. Dibuka pintu, kemudian sahabat ini sudah mau pulang, dipanggil. Ketika dipanggil disampaikan, tadinya saya mau menyampaikan keluhan tentang istri saya, tapi ternyata saya dengar engkau pun punya kasus yang sama gitu. Kata Umar bin Khattab, apa? Umar bin Khattab ini kan sosok sahabat yang dikenal tegas ya, orangnya secara fisik kuat, secara pemikiran cerdas dan tegas dalam pendirian. Beliau katakan istri kita itu yang melahirkan anak-anak kita, yang memasak makanan kita dan sebagainya. Ketika suatu saat dia mendapatkan sesuatu yang mengecewakannya dari kita, maka wajar ngomel gitu. Wajar ngomel. Jadi Umar bin Khattab tidak ngelawan. Pas istrinya pok, wah gitu, diam saja. Dan itu dilihat oleh sahabat ini. Termasuk Nabi Muhammad SAW ya. Ketika Nabi manusiawi, Nabi juga kan bashar ya. Kul innama ana basyarum mislukum. Katakan oleh Muhammad, aku ini bashar, manusia biasa seperti kalian. Dan itu pernah terjadi dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Rasul lupa piring yang dipakai beliau di istri yang lain terbawa ke rumah Siti Aisyah. Ketika tersimpan di rumah Siti Aisyah, Nabi Muhammad sedang ada tamu dari para sahabat. Siti Aisyah melihat ada piring, ini bukan piringnya. Cemburu Siti Aisyah muncul dan refleks piring itu gitu ya. Di toel gitu sampai brak gitu. Rumah Siti Aisyah itu kan kecil. Berarti itu disaksikan betul oleh Nabi dan para sahabat. Ketika itu para sahabat yang sedang ngobrol langsung rep, jar rempe sadana. Si gaga angkat tincek gitu ya.
Karena maklum. Kata Nabi Muhammad apa? Ibu kalian sedang cemburu. Rasul tidak marah. Nah itulah pokrab. Nah ini atiko al-mutabadalah bainahuma. Jadi kata sukses di dalam rumah tangga itu atiko al-mutabadah. Kepercayaan yang bergantian. Ya, termasuk wajar dalam rumah tangganya. Salah namanya gampil pisan simpuling terus gitu punya. Udah sesah sama tidak kenyataan. Tetapi ini harus dilakukan apa? Ketika suami ibu sedang marah, pastikan ibu diam. Dan ketika istri bapak sedang marah, pastikan bapak diam. Insya Allah beres secepatnya. Yang jadi masalah itu jika pok-pok, rep-rep gitu. Ini bicara, pok-pok gitu. Atau ini diam, rep-rep sampai 3 hari 3 malam tepat taros. Oh bahaya itu kan. Masalah semakin membesar. Begitu. Athiqo al-mutabadal bainahuma. Yang ketiga ada al-adab al-amah, adab-adab yang umum ya, untuk buat muasyarah yang yang baik. Nah, ini yang mungkin akan lebih kita jelaskan ke depan. Nah, ini yang tadi. Baik. Saya lupa ini posisi slide-nya sedikit ini. Nah, ini ada hadis kan dari Bukhari yang barusan kita singgung, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Al-akh ya saudara itu, istri itu kan lebih daripada saudara. Maka bisa dimaknai dari hadis ini, tidak beriman seorang suami sehingga ia mencintai istrinya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Begitupun dengan seorang istri yang muslimah, tidak beriman seorang muslimah sehingga ia mencintai suaminya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Begitu. Ya. Itulah melahirkan athiqah tadi, ya, melahirkan al-mawaddah, ar-rahmah, begitu. Nah, selanjutnya ikhwatu iman rahimakumullah, kewajiban suami yang menjadi hak istri atau hukuku zaujah ala zauj. Hak-hak istri atas suami atau hak-hak istri menjadi kewajiban suami, atau saya menggunakan pernyataan kewajiban suami yang menjadi hak istri. Apa itu? Nah, ini untuk bapak-bapak dulu ya. Yang disebutkan di dalam kitab Minhajul Muslim itu ada 5, ya, ada 5. Yang pertama, ayyu'ashiroha bil ma'ruf, bermuasyarah dengan ma'ruf, bergaul dengan istri dengan ma'ruf. Muasyarah itu bergaul, ya, muasyarah. Disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah oleh kalian wahai suami-suami, hunna istri-istri kalian, bil ma'rufi dengan ma'ruf. Nah, saya coba kutip tafsir As-Sa'di ya. Imam As-Sa'di mengatakan, wa hadza yashmulul mu'asyaratal qauliyata wal fi'liyah. Di sini adalah mencakup pergaulan, baik urusan bergaul dalam urusan pembicaraan atau fi'liyah, perbuatan. Jadi dari ucapan ataupun sikap harus ma'ruf. Fa'ala zauj, kewajiban seorang suami, ayyu'ashira zaujatahu bil ma'ruf, untuk mempergauli istrinya dengan ma'ruf, minas suhbatil jamilah. Pertama, dari suhbatil jamilah. Suhbatil jamilah itu persahabatan yang indah, ya, persahabatan yang indah. Jadi kan yang namanya istri itu kan sahib kita ya, sahibah, dan suami itu sahib istrinya. Kenapa? Karena saling bersahabat, bahkan lebih daripada sahabat. Dan al-musahabatu tasrikut tabi'ah, persahabatan itu akan mencuri tabiat. Istri akan mengikuti suaminya, suami juga akan terpengaruh oleh istrinya. Meskipun nanti ada influence teori, ya, teori pengaruh. Teori pengaruh itu yang kuat mengikuti yang lemah. Kalau sisi kepemimpinan lelakinya kuat, maka istri akan mengikuti suaminya. Tapi nanti kalau istrinya lebih dominan, bisa jadi suami yang lebih terpengaruh oleh istrinya.
Jangan aneh kalau ada suami-suami takut istri gitu ya. Sampai ada komunitasnya ya. Ada komunitasnya, komunitas apa namanya? ISIS itu. Susis ya. ISIS. Susis, suami takut istrinya mungkin karena bercanda. Tetapi itulah yang terjadi ada. Kenapa? Ada influence teori. Nah, kewajiban suami itu minas suhbah al-jamilah. Pastikan persahabatannya baik. Ibu, bapak sekalian, ya di dalam Islam kan kita tidak mengenal ya qurbuz zina, tidak mengenal itu. Kalau dalam bahasa anak muda pacaran, meskipun katanya iman dah bukan pacaran, ta'aruf, katakanlah apapun lah itu. Tetapi katakanlah dalam tahapan dalam Islam ada ta'aruf, ada khitbah, kemudian nikah. Dalam ta'aruf ketika sudah ada irodah, ada kemauan, cinta tingkat terendah dulu pernah saya sampaikan. 10 tingkatan cinta menurut Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Yang paling rendah itu irodah, ada kemauan seorang laki-laki datang ke rumah perempuan atau menyampaikan, bahasa anak muda mah nemak gitu ya. Nah, ketika nemak diterima, luar biasa itu. Apa namanya? Dia akan bersikap dengan suhbah jamil, dengan sikap yang sangat baik sekali. Apapun yang dimaunya pasti akan dikasih. Nah, sebetulnya kalau dalam Islam itu tidak ada kewajiban seorang pacar kepada yang dipacarinya, tidak ada. Kewajiban muasyarah itu adalah ba'da nikah. Nah, ini as-suhbah al-jamilah. Jadi apa istilahnya? Kalau bahasa anak muda mah pacaran setelah nikah gitu misalnya. Bobogohan saat nikah. Memang as-suhbah al-jamilah itu pasca nikah, bukan sebelum nikah. Karena sebelum nikah mah ta'aruf, nazar, khitbah, nikah. Ya, seperti itu. Apa namanya? Sederhana sekali sebetulnya. Yang kedua, wakafil adza, menahan untuk menyakiti. Jangan sampai menyakiti, apalagi KDRT ya. Wabadlil ihsan, dan mencurahkan ihsan, kebaikan. Ihsan itu apa ya? Ihsan itu kebaikan yang tidak menuntut untuk dibalas karena ingin dibalas, bukan. Kalau karena ingin dibalas kan manusiawi ya, tetapi al-mu'asyarah bil ma'ruf itu ketika memberikan kebaikan dia melaksanakan itu karena itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihsan. Anta'budallah mal ihsan, al-ihsan kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi urusannya dengan vertikal dengan Allah, bukan dengan manusia. Jadi seorang suami menafkahi, katakanlah menafkahi istri, kenapa? Karena menafkahi itu perintah dari Allah, bukan karena ingin dilayani oleh istri. Dan itu mah otomatis manusiawi. Ibu melayani suami, melayani bapak, bukan karena ingin dinafkahi. Kenapa? Tapi karena melayani suami dan baik adalah perintah dari Allah. Itu namanya ihsan. Ya, ihsan. Wa husnil muamalah, bermuamalah dengan yang baik. Wa yadkhulu fi dzalika, dan termasuk dalam hal itu juga apa? An-nafaqah, seorang suami wajib menafkahi istrinya. Wal kiswah, memberikan pakaian, wa nahwihima, dan yang lainnya, begitu. Fayajibu ala zauji li zaujihi al-ma'ruf, maka wajib atas suami, ya, kewajiban suami terhadap istrinya apa? Al-ma'ruf min mithlihi li mithliha bidzalika zaman wal makan. Berbuat baiklah ya, berbuat baik seperti itu. Ini muasyarah bil ma'ruf. Coba kita lihat di antaranya menafkahi. Ada hadis dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Abu Daud. Muawiyah bertanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujatin ahadina alaih?" Wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami atas suaminya? Maksudnya, apa hak istri yang menjadi kewajiban suaminya? Qal, Rasul menjawab, antut'imaha idza ta'imta. Engkau memberi makan istrimu, atau engkau seorang suami memberi makan istrinya apabila suaminya makan. Kalau suami makan, maka istri pun makan makanan yang sama, begitu. Bapak suka makan di luar, sok ingat istri lah gitu. Nah, ketika makanan di luar itu enak, pastikan istri juga merasakan makanan yang kita makan. Itu namanya nafkah.
antut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Engkau memberikan pakaian kalau kamu memakai pakaian. Wala tadribul wajha, hati-hati jangan memukul wajah. Ada tidak kebolehan suami mukul istri? Ada. Ketika istri melakukan nusyuz, ya, ketika istri melakukan nusyuz, pelanggaran, apalagi nyeleweng sambil nyeleweng gitu ya, maka sikap suami itu ada 3 hal. Fa'idhuhunna wahjuruhunna wadribuhunna. Pertama, nasihati, idhuhunna al-mau'idhah hasanah, al-hasanah, nasihat yang baik. Kalau mau'idhah hasanah tidak juga kunjung berubah, apa? Wahjuruhun, hijrahi. Jangan ditemani tidurnya, ya, atau misah kamar, atau bahkan mungkin pokoknya mah dihijrahi lah, tidak bersama, tidak seatap bahkan. Tapi kalau yang paling dekat saja, tidak didatanginya, atau tidak sekamar, atau tidak seranjang dengannya. Kalau itu juga tidak berubah, wadribuhun, boleh, silakan suami memukul istrinya. Tapi memukul istri ini ada aturannya. Bukan memukul dari hasilan latihan kita memukul dalam bela diri gitu kan. Bukan pakai jurus apa, bukan. Pukulan ini adalah pukulan darbatut tadris, ya, pukulan yang mendidik. Ya, yang mendidik. Di antaranya apa? La tadribul wajh, hati-hati jangan sampai nampar. Jangan sampai ke muka. Jangan sampai memukul wajah. Apakah dengan tamparan, apakah dengan pukul, jangan sampai. Ini amanat dari Rasulullah SAW kepada suami. Silakan pukul. Kan lamun ibu kantos bapak amok sampai nengeul lah ngasukur nepak. Kalau itu sedang sedang marah, pasti sakitnya itu sampai ke hati. Kenapa? Karena itu saking marahnya sampai berani melayangkan tangan, meskipun hanya nepak gitu, tapi nepaknya pakai nafsu gitu, datang dari hati. Oh, itu kan masuk ke hati juga. Kan beda lamun nepakna bari heureuy mah kan. Oh, bari heureuy sedang guru, wah kepala gitu juga seserian gitu kan. Tapi kalau lagi marah, hati-hati. Dan itu suami ibu berhak memukul itu. Itu syariat. Minat tasyri'. Wadribuhun. Silakan. Kalau nasihat tidak laku, kalau dihijrahi tidak laku, silakan pukul. Tapi la tadribul wajah, gak boleh memukul wajah. Wala tuqabbih, hati-hati, jangan menjelekannya. Menjelek-jelekannya. Dasar maneh mah kurteh rambut, kurteh hidung gitu. Apa? Hati-hati, jangan sampai la tuqabbih. Wala tahjur illa fil bait. Oh, mohon maaf. Nah, ini ada ini. Saya koreksi tadi tidak satu atap. La tahjur illa fil bait. Jangan menghijrahi ataupun meninggalkan istri kita kecuali di rumah. Jadi tetap di bawah satu atap. Gitu, ulah kabur, Pak, gitu. Jadi pendidikan untuk mendidik istri itu wahjuruhunna itu tesakamar lah gitu. Atau tidak seranjang. Itu namanya hijrah suami atas istrinya. Oh, ini. Yang kedua, tadi kan sudah ya, ayu asyiroha bil ma'ruf. Yang kedua. Oh, ini baru muncul. Ayu allimahad daruriyya min umuri diniha. Mengajarkan hal-hal inti atau yang primer dari urusan agamanya. Jadi seorang suami itu sebagai rijal, sebagai pemimpin, punya kewajiban apa? Mengajarkan hal-hal yang prinsip di dalam Islam. Kira-kira hal yang prinsip di dalam Islam apa? At-tauhid. Ini yang paling prinsip. Bukan mengajarkan cara buat sayur yang enak, bukan. Tapi mengajarkan min ad-daruriyu, ad-daruri itu yang darurat, yang sangat prinsip, yang sangat primer, min umuri dunia, dari agamanya. Apa? At-tauhid. Jangan sampai memusyrikan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala wasiat dalam At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan ahli kalian. Ahli yang paling dekat itu apa? Istri. Kadang aina ahluka? Mana ahlimu? Maksudnya istrimu. Jadi ahlun itu lebih kepada istri. Ya, meskipun nanti
ahli di sini adalah keluarga, yang paling dekat adalah istri, kemudian ke anak, orang tua dan sebagainya. Nah, yang paling utama adalah istri. Jaga istrimu dari neraka. Nah, maka satu kunci kunci yang paling prinsip untuk masuk ke surga adalah tauhid. Ya, adalah tauhid, tidak syirik. Yang ketiga, saya percepat ya. Ayyulzimaha bi ta'alimil Islam wa adabihi, memastikan ajaran Islam dan adabnya itu dilaksanakan. Ya, bukan hanya menyampaikan, memberikan nasihat materi, bukan, tetapi juga memastikan. Kalau dalam pendidikan mah ada taklim, ada tarbiyah, ada takdib. Taklim itu hanya penyampaian materi ilmu saja. Ini baik, ini tidak baik, ini halal, ini haram. Itu taklim namanya. Nah, ini kan majelis taklim. Saya menyampaikan informasi dalil-dalil saja. Sudah. Setelah itu ibu keluar ya silakan. Tidak terkontrol lagi. Nah, ada yang kedua, tarbiyah. Kalau tarbiyah itu di samping menyampaikan materi, nasihat, juga dikontrol amalnya. Itu namanya tarbiyah. Ada yang lebih dasar, ini konsep pendidikannya Syekh Muhammad Naqib Al-Attas ya. Kata Al-Attas, yang ketiga ada takdib. Kalau takdib, transformasi ilmu, menyampaikan nasihat, kontrol amal, juga mengontrol kepribadiannya. Jadi yang namanya pendidikan itu tidak dibatasi dengan sekat-sekat kelas. Kalau bagi siswa, santri, mahasiswa ya. Tidak dibatasi dengan sekat-sekat rumah. Nganasehatan dalam di bumi weh, tidak. Nganasehatan kalau di kelas weh, kalau di pesantren saja, kalau di sekolah saja, tidak. Yang namanya takdib itu, saya punya santri, di pesantren jadi santri, di pengkolan, dia melakukan penyimpangan, langsung. Kenapa? Tidak boleh. Dimanapun senantiasa terjadi proses pendidikan. Itu namanya takdib. Nah, suami kepada istri itu memastikan ada takdib apa? Kontrol ilmunya, pengetahuannya. Kalau bisa nasihati tiap hari mungkin one day one ayat. Wah, ada sesuatu luar biasa itu ya. Atau kalau tidak bisa mengajarinya, bawa setiap bapak ngaji, bawa juga ibunya ngaji atau istrinya ngaji ya. Tetapi pastikan juga kontrol amalnya. Apakah ilmu yang sudah dipahami bersama itu diamalkan atau tidak? Juga kontrol kepribadiannya. Karena ada orang yang amalnya sudah bagus, tapi kepribadiannya masih buruk. Karena akhlak itu kondisi jiwa, Bu. Bukan ini. Kalau adab ini, sesuatu yang bisa terlihat. Ibu duduk dengan beradab sekali. Padahal dalam hati mah teresep kayak itu. Atau ketika bertemu, Assalamualaikum, damang ibu, Alhamdulillah. Baik sekali. Orang ini beradab. Padahal mungkin saja dalam hatinya, saya tersep bersama-sama kayak gitu, terpaksa weh unggul. Keresan peryogi ngecrok artos gitu ya. Ini tidak berakhlak ini. Atau akhlaknya mazmumah, ya. Beradab tapi tidak berakhlak. Maka takdib itu memastikan kepribadian. Nah, kontrol kepribadian. Yang keempat, ayya'dila bainaha wa baina darratiha. Oh ya, in kana lahu darrah. Berbuat adil kepada istri yang pertama dan istri yang dorroh. Jika ada istri yang kedua. Kalau in kana lahu dorroh. Kalau punya istri yang kedua. Jadi keadilan di dalam rumah tangga itu. Keadilan dalam rumah tangga itu ibu. Ini mah ada syariat ya. Poligami syariat bu ya. Syariat. Seandainya 2, 3 atau 4 dan sebagainya. Sampai 4 ya. 2, 3 atau 4, keadilan itu bukan keadilan urusan ini bu ya. Walau harostum, meskipun kalian bersusah payah ingin memastikan adil urusan ini, tidak bisa. Adil yang dituntut oleh syariat itu bukan adil ini bu. Da'i mah, rasa mah, bogoh mah, pasti anu dominan lah. Kadieu dengan yang pertama dan yang kedua dan sebagainya. Itu mah tidak bisa dihakimi, tidak. Jadi keadilan yang dihakimi itu adalah keadilan material. Makannya, uang belanjanya, jumlah harinya dan sebagainya. Heup lah da. Jadi masih sigana teh aya panggilnya tos pon mah adil lah kalau seandainya lebih dari 1. Yang kelima.
alla yafshiya sirroha wa aibaha. Pastikan tidak boleh membuka rahasia dan aibnya. Ya. Kadang kan kalau sudah dekat mah rahasia dikeluar, curhat dikeluar. Hati-hati, aib seorang suami jangan pernah disebarkan oleh istrinya, apalagi termasuk juga kebalikannya. Berkali-kali dalam majlis ini disampaikan sebuah hadis riwayat Baihaqi ya. Kata Rasulullah, ar-riba isnani wa sab'una baban adnaha mithlu ityanir rajuli ummah wa arbar riba istitolatur rajuli fi irdi akhihi. Riba itu ada 72 pintu. Pintu paling rendah itu adalah seperti seseorang berzinah dengan ibunya. Dan yang paling parah dari riba apa? Merusak kehormatan saudaranya. Merusak kehormatan saudaranya. Suami merusak kehormatan istrinya, nauzubillah min dzalik. Itu dosa yang lebih berat dari riba. Apalagi istri merusak kehormatan suaminya. Hati-hati. Kalau ada masalah, ya, kalau ada aib tutupi, kalau ada rahasia, kalau memang harus dijaga, ya harus dijaga. Kalau ada masalah, pastikan emosi itu ditahan. Jangan sampai ketika ada masalah kemudian kita rusak kehormatan suami kita atau bahkan mantan suami kita. Kalau memang muslim itu berhak untuk dijaga rahasianya. Baik, selanjutnya kewajiban istri yang menjadi hak suami. Nah, ini sudah terlalu sore. Kata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Laisa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam aujab min haqqiz zauj." Tidak ada kewajiban atas perempuan setelah menunaikan hak Allah, menunaikan hak Rasulullah, yang lebih wajib adalah menunaikan hak suami. Jadi ketaatan ibu itu pertama taat kepada Allah, kedua taat kepada Rasulullah, ketiga taat kepada suami. Ini kata ulama ya. Nah, ini ada hadisnya lah. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Lau kuntu amiron ahadan ayasjuda li ahadin." Seandainya aku berhak untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya. Ini hadis sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi sujud di sini bukan sujud menyembah ya, bukan. Menghormat ya. Sujud itu kan hanya kepada Allah. Kepada Nabi Muhammad sujud bukan. Bukan sujud ibadah, bukan. Sujud takdir. Takdir itu apa? Menghormat. Nah, Allah diibadahi, sujud dengan diibadahi. Nabi Muhammad sujud dengan dihormati, mengikuti sunnah-sunnahnya. Maka setelah itu, seandainya aku diperintahkan untuk menyuruh seseorang untuk sujud, maka aku akan perintahkan perempuan, istri sujud kepada suaminya. Saking kedudukan suami itu harus betul-betul dihargai, diposisikan dengan posisi yang proporsional oleh istrinya. Di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi juga ya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi bersabda, "La tu'zi imra'atun zaujaha fid dunya." Wahai perempuan, jangan sekali-kali engkau menyakiti suaminya di dunia. Kenapa? Illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, kecuali nanti calon istrinya di surga. Dan nanti di surga itu kan ada al-hurul 'ain, ada bidadari surga. Bidadari surga itu disiapkan untuk kita laki-laki insyaallah ya. Kecuali pasangannya nanti di surga akan mengatakan apa? La tu'zihi qatalakillah. Hei istri, wahai perempuan, jangan engkau menyakiti calon pasanganku. Ya. Qatalakillah, semoga Allah memerangimu. Fa innama huwa indaki dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Sesungguhnya dia di sisimu itu dakhilun, sesuatu yang masuk saja, bisa jadi sementara saja. Tetapi hampir dia akan meninggalkanmu untuk mendatangi kami, katanya. Ibu
nanti suami bapak ketika di akhirat masuk ke surga, kira-kira bakal ganti pasangan tidak? Kalau ke surga ini mah, ibu ke surga, bapak ke surga, kira-kira ibu bakal ganti pasangan tidak di surga? Ibu kalau sama-sama masuk ke surga dengan bapak, dipastikan ibu tidak akan ganti pasangan. Ibu akan dipasangkan dengan suami ibu sekarang. Jika ibu punya dua suami, kata Rasulullah, li akhiri zaujiha. Ibu akan dipasangkan dengan suami terakhir. Dipastikan pasangan kita di dunia itu adalah pasangan kita nanti di surga. Catat ibu ya. Jadi pastikan kita sama-sama ke surga. Tapi kalau untuk bapak itu nanti kalau ke surga, kira-kira akan ganti pasangan tidak? Tidak, tapi nambah pasangan. Iya. Jadi ada al-hurul ini kata Rasulullah. Jadi nambah pasangan. Satu ibu, dan ibu itu nanti di surga kualitasnya seperti bidadari surga. Lahum azwajum mutahharah. Bagi mereka laki-laki ahli surga itu adalah pasangan istri-istri yang disucikan. Kan bagaimana kesucian perempuan di sana? Alaikum antasyubbu wala tahrum abadan. Ibu itu akan jadi pemudi selamanya, tidak akan mengalami tua. Alaikum antan'amu wala tayasu abadan. Ibu itu akan merasakan nikmat dan tidak akan pernah cemburuan, tidak akan pernah merasakan putus asa dan lain sebagainya. Alaikum antasihhu wala tasqamu abadan. Ibu itu nanti di surga akan sehat selamanya, tidak akan merasakan sakit. Apa? La yaftulun wala yabulun wala yataghawwatun wala yamtakhitun. Tidak akan meludah, tidak akan BAB, tidak akan BAK, tidak akan mengeluarkan kotoran dari hidung. Jadi punten bobos wae moal itu. Ketika makan banyak dan sebagainya, moal meral, tidak. Bagaimana dia akan dikeluarkan? Bukan lewat BAK, bukan lewat BAB, lewat apa? Rishhun karishhil misk. Akan keluar menjadi keringat, yang keringat ini lebih wanginya seperti kasturi. Begitu. Jadi ibu itu suci, bersih selamanya. Kualitas sama dengan hurul in. Tapi kalau ibu tidak akan berganti pasangan, kalau bapak menambah pasangan. Jadi ibu dan juga yang lain. Tapi tidak akan ada kecemburuan itu. Ya, seperti itu. Jadi jangan dibayangkan kehidupan di surga itu seperti di dunia. Dan di dunia ada fitnah ibu, ujian. Kalau bapak mau nambah, ujian buat ibu. Menerima atau tidak, ujian. Jadi kalau betul. Jadi hati-hati, mohon maaf Bu ya, manusiawi pasti tidak akan menolak. Tapi begini, jangan menolak syariatnya, pastikan itu. Jangan menolak syariatnya. Ali bin Abi Thalib pernah mau berpoligami ketika Siti Fatimah, ketika Rasulullah masih ada, dan Rasul tidak mengizinkannya. Rasul tidak mengizinkannya. Alah, Rasul tidak mengizinkan Ali? Bukan. Ada sisi yang lain, kan? Kalau seandainya seseorang itu memang mampu untuk 2, 3 dan 4 dan enggak ada 5 ya. 2, 3 atau 4, maka itu harus betul-betul wajar gitu. Betul-betul wajar. Apakah betul dia mampu? Nah, ibu kalau melihat memang ini perlu, harus, maka ibu menerima, itu luar biasa. Kebaikannya sangat luar biasa. Tapi ketika ibu menolak pun, kalau memang syar'i, itu juga hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, itu disuruh oleh Allah. Kalau memang dikhawatirkan tidak adil mah, karena tahu ini mah modalnya, tahu lah mahnya. Bari adil kumaha atuh, dari resiko oge itu pas-pasan itu. Mau 2 kan harus double, pasti tidak akan adil. Ya sudah, jangan izinkan gitu. Ya, fawahidan, satu saja dan lain sebagainya, begitu. Tapi hati-hati, kalau suami ibu tidak punya salah, tidak melanggar syariat, terus ibu menyakitinya, bidadari yang menunggu.